Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bosku. Jadi pada kesempatan kali ini ya, saya akan mereview terkait dengan bagaimana ya teman-teman memaksimalkan core jika teman-teman sudah bisa mengklaim untuk bisa melakukan delegasi teman-teman ya. Ini penting ya. Sebelum kita melakukan delegasi atau proses stacking dan kita sambil menunggu, semoga saja yang menjadi tujuan kita, cita-cita kita bisa berhasil ya. Semoga bisa Kordau bisa wujudkan teman-teman ya. Dan saya sebelum saya informasikan bahas ya, saya akan coba klaim. Jadi teman-teman selalu diklaim-klaim saja. Yang berikut kalau misalkan teman-teman ada referral ya silakan diklaim lagi di sini. Jadi tolong diklaim selalu coba, dan nanti bagi teman-teman yang kiranya belum daftar silakan daftar saja. Kalau yang sudah daftar kita tunggu, Bang, untuk apa ini fungsinya ini? Kan core kan sudah nggak ada, Bang ya. Apakah ada gratisan ya untuk program airdrop? Untuk core kan sudah selesai teman-teman ya. Jadi tinggal kita menunggu untuk program selanjutnya teman-teman ya. Program selanjutnya itu apa, Bang? Nah, program selanjutnya adalah ketika ekosistem ini ya, core ini akan bagus, berjalan dengan sesuai harapan tanpa ada hambatan apapun, maka nanti akan ada koin-koin yang lain yang menggunakan jaringan core chain itu sendiri ya, nanti akan dibagikan di sini juga ya, dibagikan di sini. Sehingga mulai tadi teman-teman jangan sampai telat, nanti tunggu nanti booming ya baru teman-teman akan bergerak. Itu rugi ya teman-teman. Tidak ada salahnya untuk saat ini kita coba untuk istilahnya menabung dulu ya. Kita sabar-sabar dulu. Oke teman-teman, itu informasi sedikit ya saya bisa informasikan lewat akun satu saya itu sendiri. Dan pertama ini saya dapatkan juga, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada tips to maximize your core delegate earning on mainnet. Jadi ini saya mungkin bahasa Indonesia saja ya teman-teman ya. Intinya ini bagaimana cara memaksimalkan core kita ya, koin core kita saat kita mendelegasikan ya, atau proses delegate ya. Nah ini teman-teman, jadi ada beberapa step yang perlu kita tahu. Yang pertama, kiat-kiatnya itu apa ya. Yang pertama adalah periksa skor hybrid validator A ya. Jadi kan ada validator itu kan ada 21 teman-teman ya. Jadi skor hybridnya berapa? Kalau saya lihat dari awal skor hybridnya itu 4,76. Kalau dari secara real yang ditampilkan oleh YouTube oleh orang luar negeri itu teman-teman itu sampai 5% ya. Saya masih belum tahu ada perbedaan ini, apakah nanti ketika kita melakukan delegate itu akan berbeda atau tidak ya, kita lihat nanti ke depan seperti apa teman-teman. Tapi intinya yang saya dapatkan terbaru seperti itu. Yang berikut skor hybrid itu ternyata dari validator 1 sampai 21 itu rata-rata sama teman-teman, sama ya. Kenapa? Karena itulah yang diambil oleh pihak developer CoreDAO itu sendiri untuk bisa memilih 21 validator teman-teman. Yang kedua ya teman-teman tolong diperhatikan, cari validator dengan komisi yang sedikit ya, komisinya yang sedikit ya. Dari 21 validator teman-teman, di situ ada beraneka ragam komisi ya. Mulai dari 10%, ada 5%, ada 2%, bahkan ada 0,5% teman-teman. Dan 0,5% itu pada positron ya, validator positron. Merupakan validator dengan ranking 21 teman-teman. Tapi skor hibridnya sama, yaitu 4,76 untuk yang saat ini di scan Kordao, atau 5% pada saat ada yang kemarin listing terkait dengan proses delegate yang sudah mainnet. Jadi seperti itu teman-teman. Yang ketiga ya, tolong diperhatikan ya. Oke, yang ketiga ini perhatikan, carilah validator yang dengan APR atau annual percent rate-nya baik ya. Ingat ya, bahwa APR tidak stabil, itu berubah. Teman-teman ya.
ketika nanti akan ada ditampilkan APR masing-masing ya, itu yang terpenting ya teman. Saat ini ya hanya penyedia not dan positron ya, not positron ya, itu validator yang masing-masing memiliki komisi kurang dari 2% dan juga 0,5% teman-teman ya. Ini maksudnya bagaimana Bang? Oke teman-teman ya. Jadi dalam rumus pemberian reward itu berdasarkan White Paper dikatakan bahwa reward kita itu tergantung dari komisinya validator. Dan di situ pembagiannya adalah misalkan begini teman-teman. Ada 100%, 100% itu 10% sudah dipotong bagian dari relayer dan juga verifikator. Relayer verifikator itu apa? Yaitu jadi semua yang memverifikasi dan juga relayer itu dan yang sebagai oracle, sebagai protokol itu adalah yang bekerja sebagai integrasi dari lab-lab itu sendiri. Labnya apa saja? Switch core dan juga layer zero. Jadi ada dua lab itu sendiri yang sebagai Oracle dan juga Relayer itu sendiri. Tugasnya sebagai apa? Memverifikasi ya teman-teman ya. Jadi itu adalah pihak eksternal. 90% ya. 90% itu dibagi lagi. 90% dikurangi dari komisi. Jadi kalau misalkan komisi validator kecil teman-teman ya. Kecil tentu komisi delegator besar teman-teman. Tapi perlu diingat bahwa terkait dengan ini kan kalau saya lihat not dan juga positron teman-teman ya, ini merupakan validator eksternal ya, tolong digarisbawahi walaupun dia komisinya kecil untuk validator dan besar untuk delegator, tapi tetap diperhatikan lagi teman-teman ya, karena saya berharap ada validator internal yang lebih bagus karena teman-teman ya. Karena apa? Validator internal itu jumlahnya adalah 15 validator dari total 21 validator teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Yang berikut ya, coba kita cek dulu, kita terjemahkan lagi teman-teman. Catatan ya. Ini perlu digarisbawahi ya teman-teman ya. Saya coba coret-coret sedikit. Komisi validator tidak stabil. Validator dapat memilih untuk menaikkan atau menurunkan. Wah, ini penting untuk kita ketahui teman-teman ya. Jadi komisi yang ditampilkan nanti bisa berubah-ubah teman-teman. Bukan berarti kita sekarang ingin sekian ya, misalkan sekian persen ya. Ketika kita sudah pilih dengan komisi yang mungkin sedikit, nantinya akhirnya akan berubah lagi. Ini beberapa akan menurunkannya terlebih dahulu ya, untuk menarik stake ya, untuk menarik stake dari delegator, kemudian meningkatkannya. Oh ternyata gini teman-teman, jadi ada strategi validator teman-teman ya. Strateginya apa? Untuk menarik orang-orang untuk bisa melakukan delegasi di situ, sehingga pelan-pelan ketika orang-orang sudah melakukan delegasi di situ, maka akan dinaikkan secara pelan-pelan. Otomatis ya reward kita akan berkurang teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi tolong dipahami lagi, semoga saja ini bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman ya. Jadi dan di sini beberapa informasi sudah dikatakan bahwa sudah ada sekitar konfir 21 set validator dan ini semua sudah berfungsi teman-teman. Silakan fase pertama didistribusikan tanggal 6 dan sekarang sudah dikonfirmasi baru tadi malam ya. Tadi pagi itu diundur menjadi tanggal 8 Februari teman-teman. Jadi seperti itu informasi yang saya bisa informasikan, semoga ya teman-teman bisa paham ya. Dan kira-kira nanti kalaupun ada yang kurang jelas mari kita sharing ya. Kalaupun ada kekurangan, kesalahan silakan ditambahkan teman-teman di sini ya teman-teman. Dan jangan lupa ya, kita coba langsung baca-baca dulu sedikit ya, sehingga sambil menunggu tanggal 8 Februari ya. Nah ini teman-teman, ini ada dua fase. Yang pertama 8 Februari, yang kedua adalah fase 15 Mei teman-teman ya. Jadi pertama silakan tentukan lokasi Anda, negara Anda ya, negara kita Indonesia. Harap ikat dompet kita ya teman-teman. Jadi sekali lagi diikat ya dompet kita. Dengan cara apa? Ya ini teman-teman ya.
Perhatikan semua ini walletnya, passwordnya jangan lupa sampai salah. Yang berikut ditandai kalau masih 3 time, itu artinya belum diikat dompetnya teman-teman. Kalau sudah 2 time, 2 time sudah 2 kali, itu berarti sudah diikat dompetnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kira-kira apalagi informasi yang saya bisa share kepada teman-teman terkait dengan informasi-informasi ini teman-teman ya. Yang berikut apalagi ya teman-teman ya. Bentar, sabar ya bosku. Sabar. Nah ini untuk 20 jam yang lalu teman-teman ya. Jadi 1 million, 1 juta core sudah didelegate ke single wallet ya teman-teman ya. Jadi sudah didelegate dan di sini ada aktivitasnya teman-teman, kalau mau cek ya nanti cek sendiri saja ya teman-teman ya. Yang berikut apalagi? Oke, kita coba lihat lagi ada informasi terkini ya kalau tidak salah ya teman-teman ya. Oke ya, di sini lagi teman-teman, perhatikan lagi, coba ini informasi. Ini yang pertama, informasi lagi teman-teman ya. Apa yang terjadi pada tanggal 8 ya teman-teman. Semua data alamat penarikan mainnet berhasil akan dikirim ke Cordao. Jadi fitur utama seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman sudah mengikat wallet ya, nanti akan dikirim ya untuk bisa dikirim lagi gas fee-nya. Smart contract akan digunakan dan juga ini akan bisa teman-teman klaim ya. Jadi smart contract akan setelah dikirim data teman-teman ya. Setelah itu smart contract akan diterapkan ya. Jadi ketika teman-teman sudah diikat, maka akan bisa dilakukan withdraw ya teman-teman. Nah ini teman-teman timeline untuk saat ini ya. Coba kita cek ya timelinenya. Ya ini mungkin informasi saya yang terakhir untuk sini. Yang pertama pada tanggal 8 ya, pada tanggal 6 itu pemrosesan penarikan pertama ya. Yang berikut pada tanggal 7 ya, mengklaim core itu koin sudah dimulai. Ya, pada tanggal 8 pencatatan dan perdagangan ya. Pada tanggal 15 Mei pemrosesan penarikan tahap kedua ya. Jadi semoga dari berita ini tanggal 8 Februari itu sudah bisa ditradingkan teman-teman ya. Kita tunggu harganya yang real di exchange ya. Dan sebagai informasi saja, lewat akun saya tadi pernah baca sebentar teman-teman. Selanjutnya ya teman-teman ya, saya akan informasikan lagi sedikit ya sebagai informasi penutup saya teman-teman ya. Yang pertama ya, jadi sebagai informasi, waspadalah ya terhadap penipuan. Core tidak menjalankan presale apapun ya, juga tidak di blockchain manapun teman-teman ya. Jadi kalau ada menawarkan presale, ada menawarkan di blockchain manapun, mungkin ya di sini ada BEP20, IRC20, tidak ada. Semua menggunakan jaringan core chain teman-teman. Jika Anda ingin memperdagangkan inti atau core Anda, kirim ke bursa baik itu DEX atau CEX. Jangan melakukan transaksi PEP peer to peer online dengan siapapun atau tertipu. Nah itu ya untuk penegasan yang pertama teman-teman ya. Penegasan yang kedua bagi kita semua ya teman-teman ya, simpan ya. Core airdrop melibatkan proses dana kami di mana kami akan mengklaim 25%. Kami menggunakan alamat dompet yang kami tautkan ke aplikasi. Jadi hanya aplikasi teman-teman. Airdrop yang lainnya itu scam. Ya, jadi sekali lagi seperti itu informasi penegasan dari beberapa media, dan semoga saja ini menjadi ya teman-teman ya pembelajaran buat kita semua. Salam profit dari holder Cordao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.